memberatkan terdakwa itu cuma 1 tahun penjara. Lupa juga. Nggak penting ya. Oke, kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang. Bersama saya Yudhistira Bayu Bujang. Saya Omang. Saya Tina. Oke, kali ini kita akan membahas isu-isu yang hangat-hangatnya di Indonesia. Yang lagi trending-trendingnya di Twitter kita. Salah satunya adalah kasus Pak Novel Baswedan. Oke, kasus ini sudah cukup panjang perjalanannya dan menemui titik temu ya. Tahun 2020 ini baru saja. Oke, Lama sekali ya. berawal dari 2017 lalu. Kasus ini dimulai dari penyiraman air keras terhadap Pak Novel Baswedan terhadap 2 orang tersangka yang diduga menyiramkan air keras terhadap Pak Novel Baswedannya ya. Sampai tahun 2019 kalau tidak salah itu di akhir tahun tersangkanya ya. Ditemukan atau menyerahkan diri tersangkanya, Pak? Menurut saya ya ditemukan lah. Temukan. Menyerahkan diri? Saya dengar beritanya menyerahkan diri, Pak. Oh, menyerahkan diri. Katanya menyerahkan diri. Oke, dalam kasus ini dia sudah menemui titik temu di pengadilan. Karena jaksa cuma memberi hukuman cuma 1 tahun penjara aja. Gimana itu? Iya, katanya kan jaksa penuntut ini kan menyebutkan bahwa katanya si pelaku ini nggak sengaja ya menyiramkan air keras itu kan ke Pak Novel, katanya nggak sengaja. Tapi gimana? Apakah itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk hakim memutuskan Ya, yang saya lihat kok, Kak. Ini jam 4 subuh, dia jalan-jalan. Kok bawa air keras jam 4 subuh? Tiba-tiba nggak sengaja nyiram air keras ke orang. Nah, itu harusnya kan jadi pertimbangan juga. Dari saat jam 4 subuh, ngapain sih jam 4 subuh orang keluar terus bawa air keras lagi dan ini katanya nggak sengaja melemparkan ke Pak Novel. Dan yang katanya lagi bahwa air keras itu tujuannya bukan ke mata, tapi kan kenyataannya kan itu kena di mata. Dan yang katanya tujuannya itu adalah kemana? Ke badan. Ke badan. Tapi kan Melesetnya ke mata. agak lucu juga kan ya? Melesetnya ke Itu mata. tetap sengaja. Nah, mungkin saja kan ada lobak, dia jalan kenceng, nggak sengaja tumpah bawaannya air kerasnya. Gimana sih contoh nggak sengajanya kayak gini atau kayak gimana sih? Iya, kalau dari kata nggak sengaja sih ngerusak akal sehat ya. Sengaja itu banyak sih. Nggak sengaja iya. Mungkin ada batu di mukanya kan, nggak tahu kita. Iya. Jadi sengaja nyiramnya kan. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih nggak sengaja dan sengaja. Nah, dalam unsur sengajaan itu kan ada memuat 2 unsur ya kalau nggak salah, itu ada dia mengetahui dan dia menghendaki perbuatan itu. Jadi kita harus tahu juga apa sih akibat dari perbuatan si pelaku ini terhadap korban. Satunya kan tadi akibatnya si korban ini mengalami cacat di bagian mata ya, di Sebelah Kiri. Kalau lihat kanannya ya. Ya, Kiri apa kanan ya? lupa juga. Nggak penting ya. Nggak penting ya. Yang Iya. pentingnya di sini kenapa jaksa cuma memberatkan 1 tahun penjara aja kepada si Iya. Itu pelaku. cuma 1 tahun. Enggak, iya. Maksud aku juga aku nggak sepakat ya. Iya, benar. Terkait tuntutan jaksa ini cuma setahun aja. Dan di dalam isi tuntutan itu memuat bukan kasus pembunuhan berencana, melainkan cuman penganiayaan. Dan Ya itu kan kalau katanya penganiayaan nggak disengaja kan, bukan penganiayaan mengandung unsur yang memberatkan gitu ya kalau nggak salah. gimana menurutmu? Ya kurang aja sih hukumannya. Iya, seharusnya kalau konteks nggak sengaja itu ya begini. sorry bro. Dilakukan oleh spontanitas tadi kan, sorry. Ini juga Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa sih tuntutan jaksa memberatkan terdakwa itu cuma 1 tahun penjara? Oke, terkait hal itu
memang di dalam persidangan menyebutkan bahwa si terdakwa ini melakukan tindakannya tersebut tanpa Pikir panjang ya. bukan, maksudnya tidak disengaja dan dilakukan secara spontanitas belaka. Itu Emang spontanitas itu apa sih? Tapi kan spontan itu maksudnya kayak gini, dia tuh secara spontan, nggak seketika dia lakukan tanpa ada perencanaan apapun. Tapi di sini kita lihat lagi kan Nggak sengaja katanya nih si pelaku ini ada membawa apa sih itu air keras. Iya. Nah ini kan masuk unsur sengaja. Iya. Apa yang Gitu. bawa air keras? Iya, maksudnya ya memang kuasa hukumnya dari terdakwa ini agak apa ya, membingungkan juga pernyataan tersebut, bahwa memang kalaupun tindakannya spontanitas atau tidak disengaja, mungkin air kerasnya itu nggak mungkin ada. Nggak sengaja kan tiba-tiba bawa kan? Iya, maksudnya gini loh, perbuatan dari si pelaku tersebut, terdakwa tersebut, jelas itu dilakukan secara sengaja dan direncanakan. Nggak mungkin secara spontanitas loh. Dia udah mempersiapkan Masa iya air kan? keras, Bawa air keras subuh-subuh. udah menyiapkan timingnya kan, maksudnya pulang dari sholat subuh Pak Novel Baswedannya kan, nggak mungkin itu secara spontanitas. Yang saya rasa juga di sini jaksa harus berperilaku objektif lah membuat tuntutan tersebut, karena di dalam isi tuntutan tersebut jaksa hanya menjerat pelaku atau terdakwa itu dengan pasal 353 ayat 2 yang berbunyi penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, maksud saya di sini kan jaksa harus juga objektif lah melihat kasus ini. Maksudnya juga si terdakwa pun jikalau tidak bisa dimuat ke dalam kasus ini di dalam pasal pembunuhan berencana, ada pasal yang lebih bisa dibuat atau memuat terdakwa ini ke dalam pasal 355 ayat 1 KUHP yang berbunyi penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. 12 tahun itu lebih objektif lah kita melihat kasus di dalamnya. Tapi harusnya sebenarnya sih sebaiknya jaksa juga harus menanyakan kepada terdakwa. Kalau memang dia menyebut alasan itu secara spontan, harusnya ditanyakan kepada terdakwa apa sih alasan kenapa harus dijauhkan. Nanti nggak sengaja. Tolong. Kenapa sih harus, kalau spontan harus ada membawa air keras itu di saat waktu di jam subuh tadi, harusnya ditanyakan juga apa sih alasan terdakwa kayak gitu seharusnya. Iya, memang. Ya ini agak sangat runyam ya. Mengingat juga kasus ini sudah sangat lama terjadi, yang ditunggu-tunggu selama lebih 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya ini ya. Padahal ini sebenarnya kasusnya bisa sih dari kemarin harus bisa diselesaikan, tapi nggak tahu ya kenapa baru sekarang dan waktu udah ketemu pelakunya malah jadi kayak gini, permasalahan semakin panjang gitu. Bikin kita semua juga heran Kita jadinya. Kok gini? Muncul pertanyaan publik, bahwa apakah
kasus ini benar-benar di apa ya namanya? Benar-benar Benar-benar kalau pelaku itu tersangkanya. iya, atau juga apakah Apakah benar? jaksa dan pengadilan dan hakim ini dan seluruhnya ini apakah benar-benar atau drama? Itu yang memunculkan pertanyaan publik. Iya, ini kan tadi baru Ada kemarin atau hari ini ya katanya Ada tweet dari Pak Novelnya langsung di Twitter beliau. Hmm. Maksudnya kayak gini, saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya. Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya, mereka tidak ada bisa jelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat pelaku, dibilang bukan itu pelakunya, apalagi dalangnya, sudah dibahas saja daripada mengada-ada, itu kata Pak Novel. Jadi mungkin bisa kita tarik di sini, maksud Pak Novel ini, beliau pun ragu karena si para saksi juga ragu karena apakah benar ini pelaku yang dimaksud atau enggak gitu. Terus katanya kan juga penyidik dan jaksa tidak ada yang bisa jelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Nah itu katanya yang jadi pertanyaan baru sekarang karena Iya. ini tweet dari Pak Novelnya langsung. Bingung juga ya. Iya. Aku nggak tahu kalau barang buktinya itu yang dia. Ini siapa ini? Iya. Nggak sengaja. Itulah maksud saya yang saya maksud. Apakah muncul tweet dari Pak Novel Baswedan ini memunculkan pertanyaan baru di kalangan publik? Apakah ini benar-benar kasus ini dan terdakwa ini adalah orangnya, ataukah sebaliknya?